kali ini perkenalkan aku Adi Dimastio sebagai moderator dan aku nggak sendirian karena hari ini kita udah kedatangan narasumber yang memang keren banget dan juga kompatibel dengan pertanyaan yang mungkin menjawab sedikit keresahan dari para kema UPN Veteran Jakarta. Ini dia ada Kak Masita Marasabesi. Halo. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ke sesi podcast hari ini ya Kak ya. Mungkin sebelum kita mulai dan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada, aku mau kasih sebagai ketua BEM yang senantiasa mungkin mengawasi dan juga membersamai kegiatan proker BEM, apa aja sih kilas balik 1 tahun ke belakang yang udah BEM UPN Veteran Jakarta lakukan terhadap mungkin kegiatan-kegiatan di UPN Veteran Jakarta, baik itu pengadvokasian, baik itu kegiatan dalam akademik maupun non-akademik. Oke, berarti ini nggak cuma di bidang hukum dan HAM doang ya? Iya, berarti ini keseluruhannya. Kalau misalkan dibilang kilas balik dari seluruh program kerja BEM, terutama Kabinet Sandia Karsa tahun ini banyak banget, apalagi kita punya 10 kementerian, dalam artian 3 biro dan juga 7 bidang lainnya. Tentu banyak banget karena di setiap bidang itu punya tupoksinya masing-masing, punya jalan kerjanya masing-masing dan arah kerjanya masing-masing, mulai dari akademik dan juga non akademik. Kayak Kementerian Pengembangan Keilmuan Mahasiswa dia kan fokusnya adalah di bidang akademik, karir mahasiswa, dan banyak juga program-program kerjanya yang mengarah ke situ. Ada seminar juga yang mengundang memang expert dalam bidang pekerjaan. Kemudian juga pastinya ada bidang minat dan bakat yang menyelenggarakan berbagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Kemarin kayak contohnya yang baru banget di UPN Veteran Jakarta kan kemarin Spotafest kan, ajang di internal kita sendiri, dan banyak lainnya, gak cuma di olahraga doang tapi juga punya departemen seninya. Kemudian juga kalau misalkan di bidang advokasi kita punya pastinya advokasi internal sama advokasi eksternal kan. Advokasi internal di bidang hukum dan HAM, kemudian advokasi eksternalnya di bidang sosial dan politik. Banyak banget kerja-kerja yang dilakuin sama dua pergerakan ini, yang mana isu internal kita juga banyak banget yang kemarin udah kita kawal. Nanti mungkin kita bahas ya satu persatu isunya apa aja. Terus kemudian kalau misalkan sosial politik kan ya kita tahu lah ya, tahun-tahun ini lagi tahun politik, makanya dari awal kabinet sampai dengan sekarang pun banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh sosial politik untuk masyarakat luas. Kemudian abis itu ada bidang pengembangan bidang lingkungan masyarakat juga, yang mana terjun ke masyarakat untuk mengembangkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kemarin program kerja terbesar dan terakhir dari Lingmas itu adalah Sustainable Village yang baru banget kemarin dilaksanain dan alhamdulillah udah selesai. Kita ngajak 7 fakultas juga. 7 fakultas itu mereka memberdayakan sesuai dengan kemampuan dari 7 fakultas itu. Contoh kayak kalau misalkan FK sama Fikas kan mereka fokusnya ke kesehatan kan, makanya mereka memberdayakan masyarakat di desa tersebut di bidang kesehatannya, contoh kayak pengecekan kesehatan. Kemudian kalau misalkan di FEB perekonomiannya, terus kemudian di FISIP mereka ngajar anak-anak SD-nya di sana. Jadi itu sih kalau misalkan kilas balik tentu banyak banget yang dilakuin, kerja-kerja yang dilakuin sama BEM UPN Veteran Jakarta, entah itu untuk keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta ataupun kepada masyarakat luas kayak gitu. Oke, kalau kita mempersingkat dan memperkecil ruang lingkupnya yang dilakukan oleh proker BEM UPN Veteran Jakarta nih Kak. Tadi kan udah menyinggung terkait pengadvokasian baik internal maupun eksternal ya. Kalau kita bahas di internal pasti adanya pengadvokasian karena ada permasalahan-permasalahan yang timbul di UPN Veteran Jakarta. Nah, menurut Kak Masita dalam 1 tahun terakhir selama menjabat sebagai ketua BEM, apa aja sih permasalahan-permasalahan yang mungkin ada dan mungkin Kak Masita sendiri membersamai permasalahan tersebut? Oke, jadi memang karena aku juga lahir dari Kumham ya sebelumnya, di bidang di kabinet sebelumnya, jadi memang bidang Kumham ini juga salah satu bidang yang paling aku sorotin ketika mereka melakukan advokasi. Apalagi advokasi ini kalau misalkan udah berbenturan sama pihak jajaran rektorat, pastinya harus ditemenin oleh ketua ataupun wakil ketua BEM. Nah, banyak banget pastinya permasalahan-permasalahan yang sudah diadvokasikan oleh bidang Kumham ini dan juga dibersamai oleh 7 fakultas. Yang pertama paling utama pas kita menjabat itu kan itu lagi masa-masanya kita pembayaran UKT. Nah, waktu itu ada permasalahan di
fakultas teknik, yang mana ada salah satu wakil dekannya, wakil dekan bidang keuangan yang tidak memperbolehkan mahasiswa mandiri untuk mencicil. Itu beberapa advokasi yang pertama kalinya waktu itu ketika kita baru menjabat langsung diadvokasikan oleh teman-teman bidang hukum dan HAM BEM UPN Veteran Jakarta. Kemudian juga banyak juga beberapa advokasi yang dilakuin sama bidang Kumham ini, tapi kolaborasi sama bidang-bidang lainnya. Contohnya kayak kemarin isu Satgas PPKS, yang mana isu Satgas PPKS ini dibersamai dengan bidang P3M. Nah, Satgas PPKS ini juga sangat amat berbelit-belit dan juga waktu pengadvokasi ini juga sangat amat panjang. Terus abis itu kemudian juga ada yang isu penambahan golongan UKT yang kemarin pun pada akhirnya kolaborasi dengan teman-teman sosial politik juga, karena isu penambahan golongan UKT nggak cuma di internal doang tapi juga ada di eksternal gitu loh, yang mana ini kebijakan dari Kemendikbud itu sendiri gitu. Terus abis itu kemudian permasalahan apa lagi yang pernah terjadi? Permasalahan yang KIPK yang kemarin sempat terjadi, dan alhamdulillah juga sudah dibantu untuk diselesaikan oleh bidang Kumham, dan juga itu dibantu juga nggak sendiri bidang Kumham tapi dibantu juga sama teman-teman dari KIPK itu sendiri kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah kemarin yang kebebasan berpendapat juga, yang itu juga bareng-bareng sama sosial politik kayak gitu. Kalau kita mulai masuk ke pertanyaannya, pertanyaan yang pertama aku mau nanya nih Kasita, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang mungkin lebih terperinci, menurut Kasita sendiri selama 1 tahun terakhir ini apa permasalahan yang ada di UPN Veteran Jakarta, dan juga yang permasalahannya tuh penyelesaiannya tuh berbelit-belit gitu Kak? Yang permasalahannya berbelit-belit, sebenarnya yang paling aku sebelin ketika kita advokasi permasalahan tuh ya sebenarnya masalah-masalah yang dari tahun ke tahun gak pernah terselesaikan. Kayak contoh fasilitas, karena nanti kita dioper ke sana sini, ini tugasnya bidang ini, bidang itu, dan ya udah kita setiap advokasi nggak pernah goal juga, dalam artian goalnya perlahan-lahan gitu loh, dan dari pihak rektoratnya pun nggak pernah memberikan jawaban yang pasti atau jawaban yang konkret gitu loh dari permasalahan yang kita sampaikan. Kayak contoh deh isu siakat. Biasanya kan kalau misalkan kita pengen apa KRS-an disiakat kan, KRS-an disiakat, kita selalu bilang advokasi kalau misalkan permasalahan ini harus diselesaikan gitu loh, karena nggak pernah selesai dari tahun ke tahun. Tapi ketika kita advokasi, mereka ada aja jawabannya, dan bahkan ini tugasnya Warek 2, ini tugasnya Warek 3, oh IT bukan di kita, oh IT bukan di ini, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan permasalahan-permasalahan yang gede, contoh kayak kemarin kasus Satgas, ya kita tahu gitu loh, apa namanya, kenaan kita, dalam artian bukan kenaan, tembakan kita kalau isu Satgas pasti ke Satgasnya atau ke Warek 3, itu udah jelas. Tapi kadang kalau misalkan kita kayak permasalahan yang nggak selesai dari kemarin-kemarin, mulai dari permasalahan fasilitas, terus abis itu siakat, mereka tuh bahkan mengoper-oper permasalahan itu. Kayak Warek 3 bilang kita nggak membawahi IT, terus abis itu mereka bilang kalian kalau mau audiensi kesini aja. Padahal kan seharusnya ketika mereka jadi satu kesatuan, Warek 3, Warek 2, Warek 1 ataupun rektor jadi kesatuan, ketika kita mengadvokasikan dan kita memberitahu kepada Warek 3, harusnya Warek 3 bisa menyampaikan dong kepada pihak terkait yang harus bisa menyelesaikan hal tersebut kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari fasilitas sendiri nih Kak, kan aku sendiri dari teknik ya. Kalau kita lihat di tahun ini tuh ada peningkatan jumlah mahasiswa yang memang cukup signifikan gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari penambahan jumlah mahasiswa tersebut, namun keadaan fasilitas ruang kelas ini kan cukup terbatas ya. Yang mana kalau ruang kelas ya dibilang cukup penting gitu untuk menunjang pembelajaran bagi mahasiswa sendiri. Kalau menurut Kasita nih, terkait fasilitas yang ada di UPN Veteran Jakarta khususnya, langkah-langkah apa yang udah disuarakan untuk peningkatan fasilitas tersebut kepada rektorat? Oke, nah ini juga yang jadi permasalahan gak pernah selesai dari tahun ke tahun, karena pihak rektorat selalu menambahkan jumlah mahasiswa padahal mereka nggak punya sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa tersebut gitu loh. Nah, langkahnya pasti udah kita laluin dari 1 tahun periode ini. Bahkan teman-teman Kumham juga ketika kita audiensi, kita ngajak 7 fakultas untuk kita beramai-ramai, kita audiensi dengan pihak rektorat. Dalam artian ketika kita ngebawa 7 fakultas, berarti permasalahannya nggak cuma BEMU doang yang rasain, tapi 7 fakultas yang rasain.
Nah, langkahnya adalah pastinya dari teman-teman riset dan analisis isu kampus, kalian juga pastinya udah ngebedah datanya, ngeriset datanya, dengan kita juga ngebawa fakta-fakta dari setiap fakultas. Dari advokasi dan kesejahteraan mahasiswa itu kan mereka juga safari fakultas ya. Mereka ngulik permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas tersebut, kemudian mereka minta data-data konkretnya, dan itulah data konkret yang kita bawa pada saat kita audiensi. Yang mana pada saat kita audiensi kita bilang kalau misalkan kelas segini dan tidak ada ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak cukup gitu loh, dan bahkan mungkin kasus sebelumnya lebih parah pas aku jadi menteri di kabinet Notonegoro, bahkan ada mahasiswa yang harus nyamper, bahkan ada mahasiswa yang pada akhirnya mereka nggak bisa untuk ngisi KS atau mereka nggak dapat kelas karena kelasnya penuh dan udah nggak cukup gitu loh kelasnya. Nah makanya di sini selain kita nekan pihak rektorat, kita juga harus ngasih solusi gitu loh. Entah itu kelasnya dijadiin online atau kelasnya biasanya pinjem ruangan di kelas lain. Nah makanya yang jadi concern juga di tahun ini adalah ketika kita advokasi, kita melihat bahwasannya fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki adalah ruang kelas juga dan beberapa sarana dan prasarana. Dan mungkin karena Warek 2 yang baru juga ya, Warek 2 yang baru juga sangat kooperatif dengan kita. Beberapa fasilitas yang kemarin kita minta pun alhamdulillahnya dikasih juga perbaikan ruang kelas, kemudian juga ada penambahan smart TV ya di setiap kelasnya. Nah kayak gitu. Cuma memang kalau misalkan kita sama-sama lihat kalau misalkan ada penambahan ruang kelas itu kan lagi sulit ya, nggak bisa langsung direalisasikan pada saat itu juga. Makanya opsi lainnya adalah entah itu ruangan kelasnya dijadikan online atau mungkin pinjam ruang kelas lainnya seperti itu. Tadi kan sempat dibahas juga nih terkait pertanyaan sebelumnya, yaitu Satgas PPKS nih. Kalau kita ngomongin tentang Satgas PPKS mungkin sebuah hal yang akan terus dibicarakan karena hal tersebut menyangkut Kemo UPN Veteran Jakarta ya Kak. Nah, kalau dari Kak Sita sendiri sebagai Ketua BEM UPN Veteran Jakarta periode tahun ini menangani hal tersebut, apa aja sih tanggapan konkret dari Rektorat kalau kita mengadvokasikan tentang Satgas PPKS ini? Oke, jadi ini juga menjadi isu yang panjang juga ketika kita mengadvokasikannya, nggak cuma 1 atau 2 kali kita mediasi, 1-2 kali kita beraudiensi, tapi ini juga prosesnya panjang banget. Jadi sebenarnya agak kompleks menurutku, karena nggak cuma salah dari Satgasnya doang. Dulu kan Satgas PPKS ya namanya, sekarang Satgas PPKPT. Dulu menurutku ada salah dari kedua belah pihak, dalam artian ada salah dari pihak Satgas PPKS-nya dan juga ada salah dari pihak rektoratnya. Salah dari pihak Satgas PPKS memang ketika kita kulik, ketika kita mencari banyak informasi, dan bahkan ada beberapa orang kita pun ada beberapa teman kita yang juga menjadi anggota dari Satgas PPKS ini memang mengatakan Satgas PPKS ini di dalam internalnya juga udah nggak baik gitu loh. Yang mana kalau misalkan internalnya aja udah nggak baik, pasti kan program-program yang dijalankannya pun itu nggak akan berhasil juga gitu loh. Makanya sebenarnya udah problematik juga di dalamnya. Nah kita pengen ada pengevaluasian terhadap internal dari Satgas PPKS itu dulu gitu loh, sebelum mereka menjalankan program kerjanya. Nah salah dari pihak rektoratnya di sini adalah pihak rektorat tidak tegas gitu loh kepada Satgas PPKS ini. Harusnya ketika memang pihak rektorat melihat Satgas PPKS yang tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, tidak bekerja semaksimal mungkin, harusnya kan dari pihak rektorat mengevaluasi kan, dan harusnya ada tindakan tegas gitu loh dari pihak rektorat. Nah ketika kita beraudiensi pun banyaklah langkah yang sudah kita lakukan, mulai dari kita buat kemarin juga dari Risalum ngebuat kajian ya, kemudian kajian tersebut pun buat kita pakai G-form ya, pandangan dari teman-teman keluarga mahasiswa terkait dengan Satgas PPKS ini seperti apa, lalu kita buat kajian, kemudian juga kita audiensikan, kita kasih polisi brief itu kepada pihak rektorat, tapi ya tetap aja nggak goal gitu loh. Nggak goalnya karena apa? Karena nggak ada evaluasi sendiri dari Satgasnya. Jadi kita ngomongin Satgas harus kayak gini, tapi Satgasnya sendiri nggak berubah gitu loh. Dan dari pihak rektoratnya terus bilang
dari Satgasnya nggak mau ada perubahan, kita udah neken-neken gini, padahal kan kalau seperti itu tidak memperlihatkan ketegasan pihak rektorat kan. Nah bahkan sampai alhamdulillahnya juga karena tahun ini Satgas itu udah berganti, jadi sudah berganti juga ke pengurusan yang baru, dan namanya pun sudah baru, Satgas PPKPT, dan aku juga punya hubungan yang baik dengan ketua Satgas PPKPT-nya karena dia juga dosen hukum di fakultas aku, dan alhamdulillah sepertinya kalau misalkan kita lihat dari kacamataku sendiri, Satgas PPKPT yang baru ini semoga bisa berjalan dengan semaksimal mungkin, karena dari kita lihat sosial medianya pun sudah mulai update sosial Satgas PPKPT yang baru. Terus abis itu juga dalam agenda dekat BEM Veteran Jakarta dengan Satgas ini kita akan silaturahmi lah, karena kan mereka baru juga ya, baru kebentuk, kita silaturahmi, kita maksimalkan kira-kira di sisa akhir periode BEM Veteran Jakarta kita bisa bantu apa dengan Satgas PPKS ini. Mungkin selanjutnya aku mau nanya terkait penambahan golongan UKT yang tadi sempat disinggung juga nih. Kan golongan UKT udah sempat diterapin di UPN Veteran Jakarta kemarin ya. Cuman maksudnya berarti apakah ada koordinasi dulu ya dari pihak rektorat sebelum ada penambahan tersebut ditambahkan? Oke, nah ini nggak ada sama sekali. Ini juga sebenarnya menjadi permasalahan di UPN juga, karena beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak rektorat pun mereka tidak pernah ada istilahnya nggak pernah ada omongan, atau bahkan mungkin nggak ada ngebuka ruang diskusi sama teman-teman dari mahasiswa itu sendiri, perwakilan mahasiswa lah, BEM UPN Veteran Jakarta ataupun MPM UPN Veteran Jakarta. Bahkan keluar peraturan atau skep rektornya tuh H-2 dari biaya mereka untuk mendaftar UKT gitu loh. Nah itu bener-bener sedadakan itu, dan pas kita ngeliat pun ke universitas lain, ternyata ini nggak cuma permasalahan di UPN doang, tapi ini permasalahannya ada di seluruh Indonesia, dan permasalahan-permasalahan yang bisa kita kaji apa, celah-celahnya apa gitu loh. Nah pas ketika kita kaji, dan benar aja pas kita kaji dan keluar di berita pun ternyata nggak cuma UPN doang, tapi ini secara keseluruhan kayak gitu. Nah makanya ketika kita melakukan advokasi kan kita juga harus ngukur seberapa besar kita harus marah kepada pihak rektorat, tembakan kita ke siapa gitu loh. Nah karena kita melihat ini semua adalah dalangnya adalah Kemendikbud bukan rektor, jadi tembakannya adalah pastinya ke Kemendikbud gitu loh. Karena mau kita tembak ke rektor itu pasti akan susah, kita akan bergelut di ruang diskusi aja, kita akan marah-marah di ruang diskusi aja. Makanya kemarin pada saat penambahan golongan UKT ini kita masifkan juga di UPN Veteran Jakarta melalui bidang Kumham, tapi kita juga gerak di luar kampus melalui bidang sosial politik. Kita ikut konsolidasi beberapa organ, yang mana konsolidasi beberapa organ itu pun untuk kita membatalkan si peraturan Permendikbud yang baru yang terkait dengan adanya tambahan golongan UKT. Makanya kemarin di bulan apa ya, aku lupa, pada intinya kita kemarin aksi di Kemendikbud, dan gak lama dari situ Presiden pun merespon, Nadiem Makarim pun merespon, pada akhirnya dibatalkan adanya penambahan golongan UKT tersebut. Nah mahasiswa yang memang sudah membayarkan golongan UKT-nya sesuai dengan penambahan golongan UKT tersebut itu dialihkan untuk semester depan kayak gitu. Oke, berarti hasil akhirnya UKT itu nggak jadi dinaikkan karena adanya advokasi dari keseluruhan mahasiswa. Iya betul, nggak cuma di internal UPN doang, tapi bahkan mainnya udah di sosial politik, isunya udah seluruh Indonesia juga kayak gitu. Bahkan nggak cuma di UPN Veteran Jakarta doang, tapi di dua kampus UPN lainnya pun di Jogja ataupun Jatim itu juga ada penambahan golongan UKT. Karena aku sempat kontek-kontekan juga kayak gitu. Oke, berarti kalau kita lihat secara keseluruhan nih memang penambahan golongan UKT merupakan salah satu yang mungkin kalau bagi maba juga agak sedikit terberatkan ya, karena kita nggak bisa mengukur sama rata keseluruhan mahasiswa mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Betul. Terus kemarin juga di Kumham ketika kita advokasi pun adanya penambahan golongan UKT ini, kita minta adalah ketika memang nantinya benar-benar penambahan golongan UKT tidak bisa dibatalkan, kita minta janji mereka untuk bisa menyatakan dalam artian ketika nambah golongan UKT berarti fasilitas yang kita dapetin harus nambah juga dong. Makanya disitulah goals juga dari teman-teman Kumham, karena kan kalau misalkan untuk pembatalan itu mungkin dari sosial politiknya, tapi kalau misalkan dari sosial politiknya pada akhirnya kita demo nggak batal, berarti kita pengen minta adalah harus sesuai sama
fasilitas yang harusnya kita dapetin. Oke, nah kalau ngomong-ngomong terkait mahasiswa baru nih Kak, kemarin kan waktu mahasiswa baru resmi menjadi mahasiswa di UPN Veteran Jakarta, terdapat surat pernyataan bahwasanya mahasiswa baru itu dilarang untuk melakukan demo anarkis. Nah menurut Kak Sita, setuju atau enggak sih dengan adanya surat pernyataan tersebut? Karena sebenarnya gini, kita perlu melihat juga kemarin pada saat kita mendemo ya, pada saat kita mendemo terkait dengan kasus korupsi di UPN Veteran Jakarta, itu kurasa ada beberapa teman yang juga salah sasaran. Kalau kalian lihat, ini kita buka-bukaan sedikit, nggak apa-apa kali ya, biar teman-teman juga bisa menilai maksudnya baiknya seperti apa kita lakukan demonstrasi. Kemarin itu pada saat demonstrasi dilakukan pembakaran ban, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, yang mana pembakaran ban biasanya kan hal yang paling lumrah di dalam aksi demonstrasi. Tapi kan di sini yang kita tanamkan adalah jangan sampai kita merusak fasilitas. Kita selalu mengagung-agungkan kita pengen penambahan fasilitas, tapi masa iya sih kita yang merusak fasilitas itu sendiri kayak gitu. Nah makanya kemarin sebenarnya pembakaran ban itu dibawa banget sama Videotron. Nah itu sebenarnya yang pengen jadi win-win solution adalah majuin sedikit pembakaran bannya biar gak kena Videotron. Cuma di situ yang pada akhirnya sampai rusuh adalah ada beberapa mahasiswa di sini yang malah justru pengen melakukan pemukulan kali ya, melakukan pemukulan kepada salah seorang satpam gitu loh. Nah di sini kan pihak yang salah sebenarnya kan, satpam ini kan pasti mendapatkan arahan dari pihak rektorat kan. Jadi yang seharusnya menjadi titik perlawanan kita adalah bukan orang-orang kayak pas satpam itu sendiri, tapi justru pihak rektorat itu sendiri gitu loh. Oke, tapi terkait pengeluaran surat tersebut, ada advokasian nggak sih dari Kak Sita sendiri terhadap pihak rektorat? Lebih berjiper terkait dengan penandatanganan mahasiswa baru ini gitu loh, dan kalian pun banyak ya di situ pastinya mereka pada menolak adanya kasus tersebut, dan bahkan itu pun yang menjadikan mahasiswa untuk takut melakukan demonstrasi di luar kampus juga. Mereka mikir ini kita boleh gak ya, kan kita udah nandatangani si aksi demonstrasi ini gitu loh. Dan hal tersebut pun pada akhirnya ketika kita beraudiensi dengan pihak rektorat pun ya itu kita selalu bilang kalau misalkan aturan yang kalian buat itu sebenarnya gak apa-apa kalau misalkan tercantum tidak boleh melakukan aksi demonstrasi secara anarkis, tapi harus di breakdown anarkisnya seperti apa biar kita sama-sama punya gambaran bentuk pembatasan secara anarkisnya itu seperti apa. Jadi melalui dari kajian tersebut pun, terus habis itu kita sempat beraudiensi dengan pihak rektorat pun, bahkan ketika aku ketemu sama mereka pun ya kadang aku selipkan obrolan-obrolan itu juga kepada teman-teman, kepada pihak rektorat seperti itu. Dan bahkan mungkin gak cuma BEM Universitas doang yang melakukan pergerakan perlawanan, tapi dari beberapa BEM fakultas ataupun himpunan juga melakukan pergerakan tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau secara keseluruhan intinya untuk demonstrasi itu kita harus tahu anarkisnya itu maksudnya batasnya sampai mana gitu. Karena memang dari kita sendiri, dari BEM Veteran Jakarta sendiri mempunyai prinsip bahwasanya untuk melakukan demonstrasi jangan sampai ada demonstrasi yang mungkin bisa dibilang menghancurkan fasilitas gitu ya di BEM Veteran Jakarta. Nah selanjutnya nih Kak, kalau aku mau tanya terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan mungkin yang ada di BEM Veteran Jakarta, ini juga sebagai pertanyaan penutup dari podcast kita hari ini. Ada nggak sih menurut Kak Sita sendiri rekomendasi atau usulan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut selama 1 tahun kebelakangan ini? Gini, ada konsep advokasi tradisional sama ada konsep advokasi modern. Ini kalau menurut kayak dari pandanganku. Advokasi tradisional yang selalu kita lakuin kayak yang biasa kita lakuin, audiensi, terus habis itu dialog terbuka sama pimpinan rektorat sama sekali. Makanya inilah advokasi modern yang harus kita lakukan. Entah itu mulai dari penekanan adalah melalui propaganda, ataupun yang tadi skala besarnya adalah demonstrasi gitu loh. Nah di sini juga yang bisa kita kaitkan atau yang bisa kita bawa ketika kita advokasi adalah kita nggak cuma advokasi pakai SDM ataupun alat-alat di internal kita doang, tapi kita bisa melibatkan pihak-pihak luar dan kita bisa membumikan isu ini di pihak luar gitu. Contohnya kayak kemarin pada saat kita mulai menggarap isu korupsi dan juga menggarap isu kebebasan berpendapat di kampus,
kita undang diskusi-diskusi dengan pihak luar. Jadi kita bisa tahu cara-cara mereka pada saat kasus mereka terkena, pada saat kampus mereka terkena korupsi itu seperti apa cara penyelesaiannya, dan juga kita bisa melibatkan orang-orang di luar itu. Kemarin juga kita pernah masukin amicus curiae juga. Terus habis itu kita memasukkan kajian-kajian ke beberapa kita membersamai kajian-kajian di beberapa organ luar gitu loh pada saat kita konsolidasi juga. Nah makanya itulah advokasi modern ini nggak cuman kita memberdayakan SDM internal, nggak cuman memberdayakan alat-alat internal doang, tapi bahkan kita bisa ke pihak-pihak luar gitu loh. Atau bahkan kita masukkan surat audiensi kepada Kemendikbud untuk Kemendikbud melihat apa sih permasalahan yang ada di UPN Veteran Jakarta, terus kita beraudiensi dengan Kemendikbud, kita bawa data-datanya kayak gitu. Dan itu pun kemarin dilakuin, langkah-langkah yang dilakuin pada saat tadi sebenarnya udah singgung sedikit program kerja Susfil Linmas itu di Fakultas Hukum kita bantu mengadvokasikan masyarakat desa tersebut, dan kita bekerja sama dengan LKBH, Lembaga Khusus Bantuan Hukum yang ada di UPN Veteran Jakarta. Mereka pun memberikan saran yang sama gitu loh. Ketika terjadi permasalahan ini, yang harus kalian lakukan pastinya adalah membumikan isunya biar ke notice di luar juga. Kayak waktu itu dulu di TikTok viral banget yang permasalahan jalan di Lampung. Iya, betul. Di Lampung, ya kan. Nah, makanya sebenarnya media-media seperti itu tuh perlu banget kita gunakan, propaganda-propaganda. Makanya kenapa media itu jadi tonggak ukur juga untuk kita bisa memasifkan setiap isu yang ada di kampus. Kemudian dari LKBH pun menyarankan untuk kita bersurat kepada dinas-dinas terkait permasalahannya. Contoh kayak permasalahan kesehatan berarti bersurat beraudiensi ke dinas kesehatan ataupun langsung ke kementeriannya kayak gitu. Nah, begitupun dengan pendidikan. Bersurat meminta audiensi dengan Kemendikbud itu sendiri. Nah, ini juga yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi badan eksekutif mahasiswa untuk mengadvokasikan permasalahan internal. Kalau misalkan di kampus tok-tok gitu aja nggak pernah ada perubahan, coba kita langsung audiensikan kepada Kemendikbud. Kita bersurat, kita meminta surat audiensi. Nantinya pastinya biasanya kalau mahasiswa itu pasti biasanya diterima. Jauh lebih punya change diterima kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi saran juga buat kabinet tahun depan nantinya, karena kita juga sudah mau periodenya udah mau selesai ya, dan beberapa langkah advokasi juga sudah kita lakukan dengan pihak-pihak eksternal. Nah, nanti mungkin yang surat audiensi kepada Kemendikbud itu bisa dilakukan oleh kabinet selanjutnya. Oke, berarti kalau dari Kasita sendiri tanggapan terkait advokasi penting juga untuk kita beradvokasi menggunakan media sosial yang ada, karena itu memang reach out-nya lumayan cepat banget ya kalau media sosial. Terus juga terkait advokasi ada tingkatannya ternyata ya Kasita ya. Kalau dari advokasi kita terhadap rektorat tidak memberikan tanggapan yang kita mau, bisa langsung memberikan advokasi kepada Kemendikbud. Seperti itu ya Kasita ya. Oke teman-teman, terkait pertanyaan-pertanyaannya mungkin udah terjawab semua dari Kasita. Mungkin kalau aku mau tanya lagi satu pertanyaan terakhir terkait mungkin dari Kasita sepatah dua patah kata aja ya, terkait bagaimana keadaan di UPN Veteran Jakarta saat ini, dengan apa aja yang sudah BEM UPN Veteran Jakarta advokasikan dan juga lakukan dengan proker-proker yang ada. Oke, keadaan UPN Veteran Jakarta saat ini ya, sebenarnya kita juga nggak bisa menutup kemungkinan sudah ada berbagai penambahan juga, mungkin bisa dibilang penambahan fasilitas. Kan kita juga nggak bisa maksa ya untuk harus, contoh kayak kita pengen penambahan gedung, kita pengen adanya penambahan ruangan, kan gak gampang gitu loh untuk pihak rektorat mengabulkan permintaan kita untuk langsung nambahin ruangan, langsung nambahin fasilitas yang benar-benar harus dibuat dalam bentuk jangka panjang. Apalagi universitas itu adalah lembaga dan pasti mereka punya birokrasi yang sangat ketat, mulai dari mungkin pelaporan nanti ke Kemendikbud ataupun nanti pelaporan keuangannya juga kayak gitu. Nah, kita mahasiswa juga nggak boleh nutup mata, udah ada beberapa penambahan fasilitas juga. Contoh, mungkin di teman-teman Limo, karena aku juga sudah beraudiensi dengan pihak Warek 2 dan Warek 2 pun mau untuk mau untuk menelusuri Limo, mereka mulai menambahkan fasilitas kelas. Kemarin sebelum kita masuk semester ganjil ya, mereka udah mulai
ngecatin ruangan kelas, terus abis itu nambel ruangan kelas yang golok, dan juga udah ada penambahan smart TV di beberapa kelas. Kemudian juga udah ada fasilitas lapangan juga yang bisa dipergunakan oleh teman-teman Limo ataupun Pondok Labu juga. Terus abis itu ada kantin juga, walaupun mungkin kantinnya nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman, kantinnya masih kecil, tapi di sini kita juga ngeliat ternyata ada itikat baik juga dari pihak rektorat untuk merealisasikan apa yang kita selalu canang-canangkan gitu loh. Nah makanya nanti advokasi ke depannya, selain kalian juga neken, kalian juga ngasih solusi-solusi yang ada. Nah yang sekarang kita pengen advokasi juga adalah lapangan parkir yang ada di Limo ini, karena memang lapangan parkir yang ada di Limo ini gak dikelola sama pihak UPN Veteran Jakartanya. Jadi kalau misalkan dibilang kondisi UPN Veteran Jakarta saat ini selama 1 tahun, berkaitan dengan selama 1 tahun kita beradvokasi, bukan berarti kita nihil, gak ada perkembangan sama sekali. Ada teman-teman, walaupun perkembangannya itu hanya kecil ya, perlahan-lahan dalam artian kayak gitu. Karena tadi balik lagi, advokasi gak bisa langsung goal secepat itu, tapi gimana kita bisa melihat itu secara perlahan. Oke, jadi quotes of the day, advokasi gak bisa langsung secepat itu karena kita bergerak secara perlahan tapi pasti. Betul. Perlahan tapi pasti. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menyaksikan podcast Suaka pada episode kedua hari ini. Aku Adi Limastio selaku moderator dan juga aku Sita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.